Selamat berjalan selaku Kepala SD Negeri Kaliidang. Yang saya hormati segenap rekan guru dan karyawan SD Negeri Kaliidang. Puji dan syukur kepada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia menghadiri undangan saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pada kali ini saya melaksanakan diseminasi ini dengan tujuan untuk melaksanakan tugas aksi nyata saya karena sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 9 perwakilan dari Kabupaten Banyumas, utamanya adalah Korwil Capim Desa Mareja. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk meningkat waktu kita mulai saja kegiatan pada hari ini. Dan judul diseminasi saya pada hari ini adalah budaya positif. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi tujuan pendidikan tersebut kemudian melahirkan budaya positif, di mana budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, profil belajar Pancasila ada 5 elemen, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, tanggung jawab, mandiri, gotong royong. Lanjut ke pemahaman selanjutnya, yaitu konsep utama dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi yaitu posisi kontrol guru, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi tujuan pendidikan tersebut kemudian melahirkan budaya positif, di mana budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi tujuan pendidikan tersebut kemudian melahirkan budaya positif, di mana budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, profil belajar Pancasila ada 5 elemen, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, tanggung jawab, mandiri, gotong royong. Lanjut ke pemahaman selanjutnya, yaitu konsep utama dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi yaitu posisi kontrol guru, kemudian yang keenam keyakinan
Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ilusi Pak Bu. Jadi apa yang selama ini kita kerjakan hanya sebatas ilusi bahwa memberikan rasa besar kepada murid dapat menguatkan karakter, itu hanya sebuah ilusi, bukan sebuah kenyataan. Ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma teori kontrol yang terkenal adalah ilusi kontrol dari Dr. William Glasser, di mana ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ilusi Pak Bu. Jadi apa yang selama ini kita kerjakan hanya sebatas ilusi bahwa memberikan rasa besar kepada murid dapat menguatkan karakter, itu hanya sebuah ilusi, bukan sebuah kenyataan. Beranjak dari situ kita mencoba merubah paradigma tersebut. Nah, di sini elemen yang kedua adalah disiplin, berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian menurut budaya kita bahwa disiplin adalah disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata kuncinya kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi selama ini murid kita sendiri juga kalau berkenaan dengan kata disiplin pasti muncul rasa ketidaknyamanan. Selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila yang sudah saya ngomongkan di depan. Poin selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah cinta, kasih atau diterima. Yang kedua kesenangan. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Kemudian survival. Realitasnya kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Dan untuk poin 1 dan 2 ini merupakan motivasi eksternal yang ini dampaknya kurang baik. Namun untuk yang terbaiknya adalah poin ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Karena hal tersebut adalah motivasi internal sehingga akan menimbulkan atau memunculkan disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai kita pada poin yang kelima, yaitu restitusi atau posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru kita memiliki 5 posisi, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, kemudian yang kelima adalah manajer. Sewu selama ini mungkin kita sudah menerapkan untuk yang 1, 2, dan
Ya, untuk yang nomor 3 masih ada tolerir atau toleransi ini masih bagus, tapi untuk yang 1 dan kedua menurut saya mari kita coba tinggalkan karena ini sudah tidak sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Dengan penghukum atau posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembawa perasaan bersama ini akan menciptakan sebuah traumatis pada siswa. Beranjak dari situ kita mencoba merubah paradigma tersebut. Nah, di sini elemen yang kedua adalah disiplin, berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian menurut budaya kita bahwa disiplin adalah disiplin itu telah merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata kuncinya kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi selama ini murid kita sendiri juga kalau berkenaan dengan kata disiplin pasti muncul rasa ketidaknyamanan. Selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila yang sudah saya ngomongkan di depan. Poin selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah cinta, kasih atau diterima. Yang kedua kesenangan. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Kemudian survival. Realitasnya kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Dan untuk poin 1 dan 2 ini merupakan motivasi eksternal yang ini dampaknya kurang baik. Namun untuk yang terbaiknya adalah poin ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Karena hal tersebut adalah motivasi internal sehingga akan menimbulkan atau memunculkan disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai kita pada poin yang kelima, yaitu restitusi atau posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru kita memiliki 5 posisi, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, kemudian yang kelima adalah manajer. Menurut saya selama ini mungkin kita sudah menerapkan untuk yang 1, 2, dan 3. Ya, untuk yang nomor 3 masih ada tolerir atau toleransi ini masih bagus, tapi untuk yang 1 dan kedua menurut saya mari kita coba tinggalkan karena ini sudah tidak sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Dengan penghukum atau posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembawa perasaan bersama ini akan menciptakan sebuah traumatis pada siswa. Dengan penghukum atau posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembawa perasaan bersama ini akan menciptakan sebuah traumatis pada siswa. Mungkin dulu kita pernah jika ada murid kita terlambat, ayo coba ke depan kelas pegang kupingnya, atau kalau terlambat menulis sampai 10
mengajar di kelas 5, ada siswa yang datang terlambat, kemudian saya tanyakan mengapa terlambat, kemudian kita boleh menanyakan atau memvalidasi tindakan salah tersebut. Dan untuk itu untuk restitusi sendiri langkah-langkahnya akan dijelaskan di slide selanjutnya di poin 6. Namun sebelum ke langkah-langkah restitusi, kita menuju ke keyakinan kelas dulu, di mana keyakinan kelas adalah nilai-nilai basic atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kemudian menurut dosen tahun 98, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan memotivasi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau selama ini kita sudah punya peraturan kelas, dilarang makan di kelas, dilarang datang terlambat, itu masih disebut peraturan. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan kelas, itu akan berubah menjadi sebuah kalimat positif. Kalau dilarang datang terlambat, berarti kalimat positifnya apa? Disiplin. Kemudian dilarang membawa konar di dalam kelas, keyakinan kelasnya adalah menciptakan suasana nyaman. Jadi kita merubah dari peraturan menjadi keyakinan. Artinya mengubah dari kalimat negatif, kalimat dilarang, tidak boleh, dan sebagainya menjadi kalimat positif, sehingga siswa akan ini poin yang di bawah, yaitu seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sampai pada segi restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, tujuan pendidikan kita adalah menciptakan karakter di kampus. Nah, selanjutnya melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Sebagai contoh, ketika ada siswa yang datang terlambat, kita tanya mengapa datang terlambat. Nah, nanti kita memvalidasi tindakan yang salah. Ya, dulu pernah melakukan hal yang sama seperti kamu. Tetapi kemudian kita memberikan keyakinan, tetapi itu kurang baik. Nah, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Apa coba? Kita harus disiplin ke sekolah datang tepat waktu. Nah, dengan kita menanyakan keyakinan kepada siswa, maka siswa akan bertanggung jawab. Nah, setelah itu kita memberikan penawaran. Nah, setelah kamu mengetahui keyakinan kelas kita, selanjutnya bagaimana agar kamu tidak terlambat? Nanti anak akan menjawab sebagaimana pengalaman saya kemarin, saya tidurnya akan lebih awal. Mungkin dulu kita pernah jika dahulu kita terlambat, ayo coba ke depan kelas, pegang bukunya, atau kalau terlambat menulis sampai 10 kalimat, saya jadi tidak akan mau ulanginya lagi. Nah, itu mari kita coba tinggalkan. Mari kita mencoba untuk menempatkan atau memposisikan kita sebagai manajer. Kalau dengan manajer, nanti anak akan lebih bertanggung jawab dengan perbuatannya dan memotivasi anak untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Sebagai contoh, kemarin saya ketika mengajar di kelas 5, ada siswa yang datang terlambat, kemudian saya tanya
Namun sebelum ke langkah-langkah institusi, kita menunjukkan keyakinan kelas dulu, di mana keyakinan kelas adalah nilai-nilai basic atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kemudian menurut dosen tahun 98, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan memotivasi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau selama ini kita sudah punya peraturan kelas, dilarang makan di kelas, dilarang datang terlambat, itu masih disebut peraturan. Nah, tapi kalau sudah menjadi keyakinan kelas, itu akan berubah menjadi sebuah kalimat positif. Kalau dilarang datang terlambat, berarti kalimat positifnya apa? Disiplin. Kemudian dilarang membawa komentar di dalam kelas. Keyakinan kelasnya adalah menciptakan suasana nyaman. Jadi kita merubah dari peraturan menjadi keyakinan. Artinya mengubah dari kalimat negatif, kalimat dilarang, tidak boleh, dan sebagainya menjadi kalimat positif. Sehingga siswa akan ini poin yang di bawah, yaitu seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sampai pada segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, tujuan pendidikan kita adalah menciptakan karakter kita dulu. Nah, selanjutnya melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Sebagai contoh, ketika ada siswa yang datang terlambat, kita tanya mengapa datang terlambat. Nah, nanti kita memvalidasi tindakan yang salah. Dia dulu pernah melakukan hal yang sama seperti kamu, tetapi kemudian kita memberikan keyakinan, tetapi itu kurang baik. Nah, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu, apa coba? Kita harus disiplin ke sekolah datang tepat waktu. Nah, dengan kita menanyakan keyakinan kepada siswa, maka siswa akan bertanggung jawab. Nah, setelah itu kita memberikan penawaran. Nah, setelah kamu mengetahui keyakinan kelas kita, selanjutnya bagaimana agar kamu tidak terlambat? Nanti anak akan menjawab sebagaimana pengalaman saya kemarin, saya tidurnya akan lebih awal supaya bangun pagi tidak telat. Kemudian saya mempersiapkan bekal lebih disiplin lagi agar pagi-pagi sudah siap dan tidak terlambat ke sekolah, seperti itu. Nah, adanya saya akan memperbaiki diri itu merupakan bentuk kesadaran dari murid untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan, sebagaimana disebutkan dalam poin yang kedua. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini adalah segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah saya sampaikan. Menstabilkan identitas itu dengan memberikan pertanyaan, kenapa kamu datang terlambat? Bapak Ibu dan Kepala SD dari apa yang telah saya sampaikan, adakah yang mau ditanyakan atau mau memberi masukan? Di sini.
Jadi bagaimana cara menerapkan budaya positif di kelas ini bukunya barangkali ingat sama seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu Suci. Untuk menerapkan budaya positif di kelas ini mungkin malah lebih mudah daripada di kelas rendah. Dengan kita anak itu akan mencontoh dulu, meniru dulu. Jadi kita untuk menerapkan budaya positif kepada siswa, kita memberikan contoh dulu. Dengan cara yang pertama datang lebih awal, ya. Jadi siswa akan mencontoh guru-gurunya saja di sini. Kemudian kita itu konsisten dengan apa yang harus kita sampaikan. Tidak hanya 1-2 kali saja, tapi kita akan lebih baiknya adalah kita jadwal seperti itu, membuat jadwal atau dokumentasi dari kegiatan disiplin positif yang kita terapkan di kelas kita maupun di sekolah kita. Selain Bu Siti, adakah yang mau bertanya? Oh iya. Ini sangat menarik karena sesuatu yang dilaksanakan oleh guru pada umumnya masih bersifat negatif, tapi dengan adanya budaya positif ini akan merubah mindset kita selaku guru yang tadinya negatif, misalnya dilarang berubah akan menjadi yang harus dilakukan oleh kita adalah hal-hal yang positif. Contohnya, seandainya ada anak yang datang terlambat, tetapi guru memahami situasi dan kondisi siswanya, sehingga guru akan melakukan satu tindakan positif dan merubah yang tadinya karakternya terlambat menjadi datang lebih awal. Nah, hubungannya dengan tindakan budaya positif, alangkah baiknya jika guru selaku sekarang yang akan memberikan hal-hal yang itu dilaksanakan juga oleh para guru di suatu sekolah, sehingga bukan hanya jadi guru bergerak saja, tetapi bisa menggerakkan semua teman-teman guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk melakukan budaya positif yang ada di sekolahnya ataupun di kelasnya masing-masing, sehingga budaya positif ini akan berkembang bukan hanya di satu kelas tapi di banyak kelas, dan ini akan budaya menjadi satu sekolah. Nah, kalau ini terjadi, maka budaya positif bukan hanya di satu kelas tetapi di sekolah. Alangkah baiknya kalau semua guru juga melaksanakan budaya-budaya positif yang ada di kelasnya. Itu masukan dari banyak orang di maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Priyanto, atas masukannya. Ya, tadi yang telah disampaikan bahwa beliau berharap budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah. Ke arah sana, langkah yang saya lakukan adalah pertama, saya menerapkan di sekolah di kelas saya dulu Bapak. Kemudian nanti jika dirasa memang itu sudah berhasil, nanti langkah kedepannya adalah saya menularkan kepada teman-teman agar itu menjadi sebuah budaya positif dan bisa dilaksanakan di seluruh kelas atau di 12 kelas di SDK kita. Dan semoga semua guru bisa mendukung pelaksanaan budaya positif tersebut. Mungkin dulu kita pernah jika dahulu kita terlambat, ayo coba ke depan kelas pegang kupingnya, atau kalau terlambat menulis sampai 10 kalimat, saya berdiri tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu mari kita coba tinggal
yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kemudian menurut dosen tahun 98, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan memotivasi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau selama ini kita sudah punya peraturan, kalau dilarang makan di kelas, dilarang datang terlambat, itu masih disebut peraturan. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan kelas, itu akan berubah menjadi sebuah kalimat positif. Kalau dilarang datang terlambat, berarti kalimat positifnya apa? Disiplin. Kemudian dilarang membawa komar di dalam kelas, keyakinan kelasnya adalah menciptakan suasana nyaman. Jadi kita merubah dari peraturan menjadi keyakinan. Artinya mengubah dari kalimat negatif, kalimat dilarang, tidak boleh, dan sebagainya menjadi kalimat positif, sehingga siswa akan ini poinnya ke bawah, yang di bawah, yaitu seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sampai pada segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, tujuan pendidikan kita adalah menciptakan karakter di Guru. Nah, selanjutnya melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Sebagai contoh, ketika ada siswa yang datang terlambat, kita tanya mengapa datang terlambat. Nah, nanti kita memvalidasi tindakan yang salah. Dia dulu pernah melakukan hal yang sama seperti kamu, tetapi kemudian kita memberikan keyakinan, tetapi itu kurang baik. Nah, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Apa coba? Kita harus disiplin ke sekolah datang tepat waktu. Nah, dengan kita menanyakan keyakinan kepada siswa, maka siswa akan bertanggung jawab. Nah, setelah itu kita memberikan penawaran. Nah, setelah kamu mengetahui keyakinan kelas kita, selanjutnya bagaimana agar kamu tidak terlambat? Nanti anak akan menjawab sebagaimana pengalaman saya kemarin, saya tidurnya akan lebih awal supaya bangun pagi tidak telat. Kemudian saya mempersiapkan bekal lebih disiplin lagi agar pagi-pagi sudah siap dan tidak terlambat ke sekolah, seperti itu. Nah, adanya saya akan memperbaiki diri itu merupakan bentuk kesadaran dari murid untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan, sebagaimana disebutkan dalam poin yang kedua. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini adalah segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah saya sampaikan. Menstabilkan identitas itu dengan memberikan pertanyaan, kenapa kamu datang terlambat? Bapak Ibu dan Kepala SD dari apa yang telah saya sampaikan, adakah yang mau ditanyakan atau mau memberi masukan? Di sini. Terima kasih. Di sini saya mau menanyakan tentang positif. Saya ada kelas tinggi.
bagaimana cara menerapkan budaya positif di kelas ini barangkali kita sudah sama begitu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu Siti. Untuk menerapkan budaya positif di kelas ini mungkin malah lebih mudah daripada di kelas rendah. Dengan kita anak itu akan mau guru, meniru guru. Jadi kita untuk menerapkan budaya positif kepada siswa, kita memberikan contoh dulu. Dengan cara yang pertama datang lebih awal, ya. Jadi siswa akan mencari tempat duduk-duduknya saja di situ. Kemudian kita itu konsisten dengan apa yang telah kita sampaikan. Tidak hanya 1-2 kali saja, tapi kita akan lebih baiknya adalah terjadwal seperti itu, membuat jadwal atau dokumentasi dari kegiatan disiplin positif yang kita terapkan di kelas kita maupun di sekolah kita. Selain Bu Siti, ada yang mau bertanya? Oh iya. Ini sangat menarik karena sesuatu yang dilaksanakan oleh guru pada umumnya masih bersifat negatif, tapi dengan adanya budaya positif ini akan merubah mindset kita selaku guru yang tadinya negatif, misalnya dilarang berubah akan menjadi yang harus dilakukan oleh kita adalah hal-hal yang positif. Contohnya, seandainya ada anak yang datang terlambat, tetapi guru memahami situasi dan kondisi siswanya, sehingga guru akan melakukan satu tindakan positif dan merubah yang tadinya caranya terlambat menjadi datang lebih awal. Dan hubungannya dengan tindakan budaya positif, alangkah baiknya jika guru selalu sekali akan memberikan hal-hal yang itu dilaksanakan juga oleh para guru di suatu sekolah, sehingga bukan hanya jadi guru berat saja, tetapi bisa menggunakan semua teman-teman guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk melakukan budaya positif yang ada di sekolahnya ataupun di kelasnya masing-masing, sehingga budaya positif ini akan berkembang bukan hanya di satu kelas tapi di banyak kelas, dan ini akan budaya menjadi satu sekolah. Nah, kalau ini terjadi, maka budaya positif bukan hanya di satu kelas tetapi di sekolah. Baiknya kalau semua guru juga melaksanakan budaya positif yang ada di kelasnya. Itu masukan dari banyak orang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Priyanto, atas masukannya. Ya, tadi yang telah disampaikan bahwa beliau berharap budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah. Juga arah sana, langkah yang saya lakukan adalah pertama, saya menerapkan di sekolah di kelas saya dulu Bapak. Kemudian nanti jika dirasa memang itu sudah berhasil, nanti langkah kedepannya adalah saya menularkan kepada teman-teman agar itu menjadi sebuah budaya positif dan bisa dilaksanakan di seluruh kelas atau di 12 kelas di SDK kita. Dan semoga semua guru bisa mendukung pelaksanaan budaya positif tersebut. Oke Pak Bu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian diseminasi atau pemaparan dari budaya positif yang saya
semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Bu. Terima kasih. Tentang bagian-bagian mata ya. Setelah minggu lalu kita belajar tentang indera penciuman. Kemudian apakah ini pesawatnya siapa? Fajar ya? Fajar nanti jam istirahat menemui ibu guru ya di ruang guru. Ya. Ini pesawatnya sementara Bu Guru Sita dulu. Ya. Kita melanjutkan pelajarannya. Ya. Kamu tahu nggak kenapa Fajar dipanggil ke ruang guru sama Bu Ani? Tahu Bu, Tahu? Kenapa tuh? karena main pesawat kertas. Ini pesawat kertas di dalam kelas ya. Ini pesawat kertas kamu. Kenapa kamu main pesawat kertas di dalam kelas? Karena iseng Bu. Iseng? Ya, Jadi menurut kamu main pesawat kertas di dalam kelas itu boleh? enggak. Nggak boleh. Yang benar bagaimana? Yang benar enggak boleh main pesawat kertas. Nggak boleh main pesawat kertas. Ya Fajar, ini Fajar, setiap orang itu memang punya kesalahan. Bu Guru juga dulu waktu sedang belajar, waktu SD juga kayak gitu, suka iseng di dalam kelas, suka main pesawat kertas, kadang iseng sama teman. Tapi kemudian Bu Guru menyadari. Nah, kita dulu pernah membuat kesepakatan kelas kan ya? Fajar masih ingat? Masih Apa itu kesepakatan kelas kita? kedisiplinan. Kedisiplinan di dalam kelas. Nah, kalau tadi Fajar memainkan kertas pesawat kertas ini di dalam kelas, Fajar melanggar keyakinan kelas yang mana? Kelas yang Tidak boleh. memainkan pesawat kertas. Iya. Jadi kemudian solusinya bagaimana? Solusinya tidak boleh memainkan pesawat kertas. Tidak boleh mainkan pesawat kertas, tidak melakukan kesalahan lagi ya. Baik, karena Fajar sudah mengakui kesalahannya dan mengerti bagaimana solusinya, Bu Guru ucapkan terima kasih. Semoga tidak diulangi lagi ya. Ya, jadi nanti suasana kelas kita menjadi aman, nyaman, tertib. Jadi pelajaran yang disampaikan oleh guru akan diserap dengan baik oleh Fajar dan teman-teman. Semoga Fajar jadi anak yang pintar, sukses ke depannya ya. Ya silakan kita kembali ke kelas lagi ya, belajar ya. Belajar yang rajin ya nak. Ya. Ya. Nanti saya mau mengatakan sesuatu ya kalau jam istirahat. Ya silakan mengikuti pelajaran nanti. Alfi, apakah Alfi tahu kenapa Alfi dipanggil ke sini? Karena tadi saya datang terlambat. Datang terlambat. Kenapa Alfi datang terlambat? Karena semalam saya itu tidur larut malam di kamar. Nah, begitu ya. Ya, dulu juga ibu pernah datang terlambat waktu ke sekolah. Tapi kemudian ibu berusaha untuk tidak datang terlambat. Alfi tidur bangun terlambatnya kenapa itu semalam? Karena semalam saya Main game begitu. Jadi mengapa Alfi main game sampai larut malam? karena saya Suntuk ya. Apakah Alfi masih ingat dengan keyakinan kelas kita? kita harus berangkat lebih awal dari jam 7 Sebelum guru datang. Nah, tadi Alfi datang ke sekolah pukul 7 lewat tadi Bu Guru lihat ya. Jadi kira-kira Alfi udah benar apa belum? Berarti Alfi melanggar keyakinan kelas yang mana? pasti Tidak boleh datang terlambat ke sekolah, harus
berarti di kelas sebelum guru datang ya. Kemudian karena tadi Alfi sudah mengucapkan alasannya kenapa bangun terlambat dan ke sekolah terlambat, terus kemudian nanti solusinya bagaimana menurut Alfi? Nanti saya akan tidur lebih awal lagi. Tidur lebih awal supaya Tidak bangun terlambat. Iya, baik. Terima kasih Alfi karena kamu sekarang sudah menyadari kesalahan kamu. Semoga ke depan kamu lebih disiplin, berangkat ke sekolah tepat waktu, ya, dan menjadi anak yang berprestasi. Ya, silakan sekarang kembali ke kelas lagi ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ice Herna Trisnaningsih, rekan sejawat dari Ibu Anik Budiarti yang melaksanakan CGP untuk angkatan 9 untuk aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Anik dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Kami sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Anik dan telah dilaksanakan oleh sekolahan ini, dan hasilnya sangat memuaskan untuk sekolahan ini. Semoga untuk kedepannya akan terus dilaksanakan dan terus berkembang untuk kemajuan dari SD Negeri Kalikidang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nena Larasati, guru SD Negeri Kalikidang, rekan kerja Anik Budiarti. Pemaparan Bu Anik Budiarti yang tentang budaya positif itu sangat bermanfaat bagi rekan-rekan guru SD Negeri Kalikidang. Semoga saya bisa menerapkan budaya positif yang disampaikan sama Bu Anik dan bisa mengimplementasikan di kelas saya. Semoga SD Negeri Kalikidang dengan budaya positif dapat jaya dan berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarno, teman dari Bu Anik Budiarti SPD. Terima kasih atas pemaparan budaya positif. Semoga saya dapat mengimplementasikan budaya positif di kelas saya dan mengimbas kepada kelas-kelas yang lain. Demikian testimoni dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muridnya Bu Anik. Saya mengucapkan terima kasih atas budaya positif dari Bu Anik, sehingga pembelajaran di SD Negeri Kalikidang suasananya sangat menyenangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima